Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Putu Eka Cahyadi, Pengamat Penerbangan, Bapak Alvin Lee, Ketua Umum INAKA, Bapak Denon Prawira Atmadja, serta seluruh masyarakat transportasi udara yang hadir dalam acara Live Dialogue yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia TV dan cnbcindonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya kita bisa bersama hadir di live dialog ini untuk bersama-sama membahas mengenai mudik aman berkesan dengan transportasi udara tahun 2023. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, yang sedianya akan memberikan keynote speech, namun karena beliau ada acara bersama Presiden, mohon maaf tidak dapat menyampaikan keynote dan meminta saya untuk mewakili beliau. Bapak Ibu peserta live dialog, kalau bicara angkutan lebaran, sebenarnya ini sebuah agenda rutin di sektor transportasi. Agenda rutin yang merupakan peak season atau masa-masa puncak terjadinya pergerakan masyarakat. Ini ada dua kalau di transportasi. Kita tahu semuanya di masa mudik lebaran atau di angkutan lebaran dan di Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Yang membuatnya menjadi spesial adalah karena pergerakan masyarakat selalu akan mengalami lonjakan dibandingkan hari biasa. Tahun ini, sesuai dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, tidak kurang 123 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan di seluruh Indonesia, ya, tidak hanya di Jawa. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya perjalanan mudik, tapi juga untuk kepentingan liburan dan kepentingan yang lain-lain. Nah, sekitar 6,19 juta diantaranya akan menggunakan angkutan udara, baik untuk rute dalam negeri maupun luar negeri. Tentu mengantisipasi hal tersebut, kami di Kementerian Perhubungan harus banyak melakukan persiapan. Selain koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan sektor yang lain yang terkait, juga dengan para operator, tentu kami juga harus intensif melakukan pemantauan. Saat ini kami melakukan pemantauan angkutan lebaran ini untuk seluruh moda transportasi, ini di bawah koordinasi Posko Nasional Angkutan Lebaran tahun 2023 yang bertempat di kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat. Di situ, di posko ini, dipantau arus mudik dan arus balik di 111 terminal bis, 16 pelabuhan penyeberangan, 110 pelabuhan laut, 13 daerah operasi atau DIFRE kereta api, 42 gerbang tol, 20 ruas jalan arteri, dan yang ini paling penting untuk acara kita hari ini adalah 51 bandar udara. Semuanya ini tentu untuk memantau pergerakan masyarakat, khususnya pergerakan pesawat, penumpang, dan kargo yang nantinya harus bisa mendukung terlaksananya mudik aman dan berkesan seperti topik kita hari ini. Lalu dari hasil survei juga ini Bapak Ibu, ya, prediksi kami puncak mudik ini akan berlangsung mulai besok, tanggal 19 April sampai dengan 21 April. Ini bersamaan dengan dimulainya cuti bersama, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami juga terus meminta kepada seluruh stakeholders untuk bisa melakukan pengaturan distribusi penumpang agar tidak hanya menumpuk pada puncak arus mudik atau arus balik. Nah, arus baliknya sendiri diprediksi terjadi tanggal 24 sampai 26 April. Jadi memang distribusi penumpang ini menjadi penting, ya, agar tidak menumpuk. Kita sudah banyak pembelajaran di mana ketika puncak mudik hanya ada di satu tanggal, maka beban dari baik itu transportasi umum maupun beban jalan umumnya kurang bisa mengatasi lonjakan yang terjadi. Sehingga distribusi ini menjadi penting. Lalu Bapak Ibu, menghadapi lonjakan dan prediksi puncak mudik itu, kami juga sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk
melakukan, ini yang paling penting adalah inspeksi ke 51 bandara untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan berupa, paling penting juga ini adalah melakukan ramcek yang dilakukan oleh bidang kebandarudaraan, kelaikan dan pengoperasian pesawat udara, keamanan dan navigasi penerbangan. Kami juga melakukan ramcek terhadap 412 pesawat atau armada pesawat yang dioperasikan oleh 13 maskapai mulai 11 April sampai nanti 2 Mei 2023 saat arus baliknya sudah selesai untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara guna memastikan bahwa pelayanan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jadi sekali lagi kami butuh sekali kerjasamanya dari semua stakeholders, khususnya penyelenggara bandara dan juga penyelenggara angkutan udara untuk bisa bersama-sama mendukung inspeksi ini agar nantinya semua penerbangan berlangsung dengan selamat dan aman. Selain itu Bapak Ibu, pengawasan pelayanan maskapai penerbangan juga dilakukan untuk memantau penerapan tarif angkutan udara, termasuk juga penanganan apabila terjadi keterlambatan dan refund tiket. Nah, berdasarkan pemantauan ini, kami melihat bahwa terkait dengan pemantauan tarif memang perlu terus dilaksanakan secara intensif agar masyarakat juga mendapatkan tarif yang sesuai dengan koridor tarif batas bawah batas atas. Kami sudah meminta melalui Ditjen Perhubungan Udara untuk maskapai menerapkan tarif sesuai dengan Kepmen Perhubungan nomor 106 tahun 2019. Ya, dan besaran biaya tambahan atau fuel surcharge sesuai Kepmen Perhubungan 7 tahun 2023. Lalu langkahnya apa saja? Yang paling utama adalah menyampaikan informasi dan publikasi melalui media informasi yang jelas kepada pengguna jasa angkutan udara dan masyarakat secara umum. Baik itu dalam bentuk banner, display, video di bandara-bandara, terkait TBB, tarif batas bawah, dan TBA, tarif batas atas untuk seluruh rute penerbangan dari bandara terkait. Jadi masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai berapa sebenarnya tarif batas bawah dan tarif batas atas untuk setiap rute penerbangan. Lalu juga kami meminta kepada seluruh penyelenggara bandar udara untuk bisa menerima laporan, meminta laporan kepada pengguna jasa angkutan udara apabila terdapat pelanggaran berupa penerapan tarif angkutan udara yang tidak sesuai dengan ketentuan itu. Jadi begitu masyarakat tahu batasnya bawah dan atas, selanjutnya adalah jika memang dirasa ada pelanggaran, diminta pengguna jasa untuk melaporkan kepada penyelenggara bandar udara. Kementerian Perhubungan juga menghimbau agar maskapai juga melakukan promo-promo ya, karena kita tahu bahwa mudik lebih awal ini memang dibutuhkan untuk bisa mengurai kepadatan. Dan tentu dibutuhkan insentif juga dari penyelenggara angkutan udara. Dan kami lihat beberapa maskapai sudah melaksanakan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas upaya-upayanya dan apresiasi juga membantu pemerintah untuk mengurai kepadatan dalam rangka mudik ini. Baik Bapak Ibu, sementara itu mengenai pergerakan, berdasarkan data sementara yang kami himpun sampai dengan hari Minggu tanggal 16 April 2023 atau H-6, jumlah penumpang berangkat domestik sudah mengalami lonjakan sebesar 569.390 orang. Ini meningkat 23% jika dibandingkan tahun 2022 untuk periode yang sama. Sedangkan jumlah penumpang internasional itu berangkat sebanyak 107.342 orang atau meningkat 330% jika kita bandingkan periode yang sama tahun lalu. Baik, jadi Bapak Ibu memang saat ini lonjakan sudah terjadi ya. Kami juga sudah menetapkan ketentuan-ketentuan, baik itu terkait keamanan, keselamatan, maupun juga mengenai pentarifan. Kami rasa ini perlu terus dilakukan dengan kerjasama semua pihak. Ya, kami juga selain memastikan tarif, itu juga meminta kepada para penyelenggara angkutan udara untuk bisa meningkatkan kapasitas juga ya, dengan menambah jumlah penerbangan. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara sangat terbuka untuk penambahan frekuensi, penambahan rute ya, dalam rangka bisa menangkap demand yang tinggi dalam perjalanan mudik ini. Juga jangan lupa pelayanan penumpang, on time performance juga harus diperhatikan
layanan juga ini harus terus ditingkatkan. Lalu juga mengantisipasi kondisi cuaca yang ekstrim. BMKG sudah mengumumkan jadwal-jadwal prediksi kondisi cuaca dan harapannya ini bisa terus diperhatikan dan dijadikan acuan untuk melakukan penerbangan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk merealisasikan itu semua tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kemenhub sebagai regulator tidak bisa melakukan sendiri, tentu ini butuh kerjasama semua pihak, penyelenggara bandar udara, penyelenggara angkutan udara, juga tentunya kepada seluruh anggota masyarakat, ya, yang nantinya akan menjadi penumpang dalam angkutan lebaran ini. Mari kita sama-sama berkolaborasi, terus memberikan pelayanan yang terbaik, terus mematuhi semua ketentuan, dan juga mengedepankan layanan agar masyarakat dapat menikmati mudik yang aman dan berkesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan terselenggaranya acara ini, masyarakat akan mendapatkan lebih banyak lagi wawasan dan pengetahuan terkait apa saja yang sudah dipersiapkan oleh stakeholders di penerbangan, di angkutan udara, dan mereka nantinya dapat menikmati mudik yang aman, lancar, dan berkesan di tahun ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.